قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Di dunia ini kata Imam Syafi'i yang terpenting itu hanya dua, yang selain itu tambahan pengetahuan. Pertama ilmu agama, ilmu fikih anggap saja ilmu agama. Ini diperlukan oleh siapapun yang pengen untung. Tambah dia banyak ilmunya, tambah ada gambaran untuk tambah untung. Pejabat, rakyat, kaya, miskin, santri, wali murid, penanggung jawab atau makmur, amir, semuanya perlu pada ilmu agama biar dia selalu untung. Kalau ilmu-ilmu dunia itu belum tentu menguntungkan. Kadang-kadang biaya sekolahnya mahal, ternyata nggak laku. Jadi kalau ilmu agama itu kita di posisi mana saja memang perlu terus. Ini pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang itu sebetulnya hanya pengetahuan agama. Orang itu kalau sudah beragama, kaya masuk surga, miskin masuk surga, terhormat masuk surga, terhina pun masuk surga. Dihormati masuk surga, nggak dihormati juga masuk surga. Kemudian yang kedua, ilmu kesehatan. Itu diperlukan oleh ustadz, oleh ustazah, oleh wali murid, oleh santri. Orang itu kalau nggak sehat, jadi ustadz juga nggak enak, jadi santri juga nggak enak, jadi orang kaya juga nggak enak, jadi pejabat juga nggak enak, nggak sehat. Ya kita ini badan kita akan rusak sih, betul akan rusak. Tapi minimal kita ini amanah lah, diberi amanah oleh Allah, badan ini dirawat sebaik-baiknya. Maka saran saya, dijaga benar pola hidupnya, dijaga benar. Usahakan pola makan itu diperhatikan, makan saya itu sudah benar atau belum. Di antara tanda makanan itu benar, di antara tandanya kan, kalau makanan itu nggak ada rasanya. Semua makanan yang enak harus kamu urus. Kok bisa enak itu? Ceritanya bagaimana? Kartu jarinya bagaimana? Dicampuri apa? Berapa kadarnya? Kalau makanan asli itu kan secara umum nggak ada rasanya. Kok bisa berasa? Harus diurus. Ini harus bentuk tim keamanan untuk ngurus makanan. Kok bisa enak itu gimana? Maka kalau dilihat ke makan kesehatan, makanannya orang-orang fitness, orang-orang olahraga, rata-rata nggak ada rasanya. Kentang ya dicelup aja, digodok, dikantok. Kemudian tempe ya tempe dikukus. Kemudian kalau asin ya paling dicolokin ke tangan gitu. Dan di Indonesia itu sumbernya makanan sehatnya, hanya cara ngelolanya itu yang kurang sehat. Diberi biji, diberi asin, diberi gula, jadi nggak karu-karuan. Coba itu dikukus saja, lebih murah, nggak perlu minyak, nggak perlu apa, pusatnya sehat, gajinya lebih. Belum jajanan-jajanan yang beredar ini, Masya Allah. Coba direnungi lagi, minum yang cukup, terus istirahat. Istirahat yang terbaik bagaimana? Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kurang lebihnya. Siang harus ada, usahakan harus ada qailullah. Malam, Nabi mayoritas penggunaan malam beliau, kecuali waktu-waktu tertentu adalah untuk istirahat. Sampai para ulama mengatakan kurang lebih istirahatnya Nabi siang dan malam tidak kurang dari 6 jam. Maka banyak pesantren termasuk di Turki, pesantren mewajibkan santrinya istirahat 6 jam. Tidak boleh lebih dianggap kebanyakan, tidak boleh kurang dianggap kurang. Kok bisa? Anggap saja qailullah 1 jam. Kemudian Nabi tidur awal malam. Mulai jam 6, anggap saja jam 6 sampai jam 6 lagi sampai subuh, anggap saja 12 jam. Mulai tenggelam matahari. Kalau awal malam, anggap saja beliau jam 9 sudah tidur. Atau jam 8 sudah tidur. 8, 9, 10, 11, 1, 2. Terus akhir malam, beliau bangun tahajud. Kemudian lepas tahajud, tidur lagi sebentar. Ini tertib terbaik untuk ngerawat hidup kita, yaitu istirahatnya diusahakan semirip mungkin dengan istirahatnya. Terus waktu seriusnya kapan? Waktu seriusnya waktu melek. Ya pagi sampai qailullah,
Dan selepas qailulah sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, itu waktu kita mengforser semua tenaga kita untuk agama, untuk mutolak, untuk melola itu. Waktu istirahat. Istirahat dengan adab-adab sunnah agar dapat paham. Jangan dibalik. Waktu malam banyak begadang, kemudian waktu siang waktunya efektif, kita malah banyak ngantuk. Kenapa saking panjangnya tahajud? Tahajud sing piye panjangmu gitu. Panjang dia Kanjeng Nabi nek terah tenanan tahajudmu pirang jam balik. Berarti hanya begadang yang enggak jelas kadang-kadang. Di begadang pun harus bermutu. Begadangnya itu waktu selepas tahajud itu bisa bertolak lagi. Maka ada teman-teman dari cabang kelihatan mujahadai, kita ikhlas mujahadai. Nek terah tenan itu seger malah itu. Itu ada aturannya. Kadang-kadang kurang mikir. Nanti istirahatnya berapa kira-kira? Kurang lebih 6 jam seperti mana kesimpulan Imam Ghazali. Bahkan ada yang mengatakan lebih, ada kemungkinan lebih. Itu sudah perawatan badan yang terbaik. Nanti kalau kita kurang dari itu, khawatirnya sepertinya ngejos, ternyata badan kita cuma rusak. Kemudian tertib makan. Katanya sebagian teman, jadi yang biasa saya praktekkan, tubuh kita itu pencernaannya terbagi menjadi 3. Pertama, waktu pencernaan kita ngunyah, yang mana waktu ini waktu terbaik untuk kita makan besar, yaitu mulai ghodak sampai asar, mulai makan siang sampai sebelum isya, al-asya qabla isya. Kurang lebihnya makan besar yang terbaik selepas azan zuhur sampai sebelum isya. Ini jam 12 sampai jam 8 ya. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini waktu kalau kita mau makan besar bagusnya begitu. Nanti antum rasakan kan beda nanti. Terus jam 8 sampai jam 4 itu waktunya tubuh menyerap makanan yang sudah masuk. Maka orang yang makan selepas jam 8 itu, Masya Allah pencernaannya kasihan. Ini waktu nyerap masak diisi lagi. Waktu nyerap diisi lagi. Misalkan malam kalau terpaksa lapar, minum air putih aja. Maka banyak teman-teman selepas di markas makan khidmat malam, badan cukup rusak. Karena memang keliru. Terus mulai jam 4 sampai jam 12 itu waktunya pembuangan. Seluruh dunia baik kalau jam 4 dan jam 12 ngantri di WC. Itu normalnya orang. Jadi orang itu pembuangannya, maksudnya 2, itu normalnya mulai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Kalau orang malam 2, siang 2, ngasar 2, berarti makannya gak karu-karuan. Jadi tanda makan kita itu benar kalau 2 kita itu antara jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu kalau kita sarapan, kalau bisa sarapannya bukan yang terlalu berat. Kalau kita pengen makan berat. Kalau saya sendiri sarapan biasanya minum extra food 1 sendok, kemudian makan buah, terus makan putih telur 3 sampai zuhur, lepas zuhur baru makan besar. Nggak ada karbohidratnya. Saya makan karbohidrat itu kentang atau nasi biasanya antara zuhur sampai isya. Itu biasanya sekali, yang lainnya sayur, buah, protein. Protein paling murah ya putih telur. Ya kan kira-kira, setuju kan? Coba kamu kerjakan kan, insya Allah nanti pertemuan tahun depan lebih kurus yang merasa gemuk. Setiap hari usahakan ada olahraga minimal setengah jam sempurna. Dan untuk yang sudah merasa umur 40 tahun ke atas, harus olahraganya ditambah beban. Beban itu nggak selalu harus barbel, push-up, kemudian naik turun tangga, itu sudah dianggap beban. Karena tubuh kita selepas umur 40 itu setiap tahun ototnya akan hilang 1%. Dan otot tubuh kita itu hanya paling 20%.
hampir bisa dipastikan, apalagi ibu-ibu yang memang suka melahirkan, itu gampang sekali tubuhnya itu tulangnya ngeropos. Maka lebih perlu olahraga putri daripada putra. Jadi dipastikan kalau orang nggak olahraga walaupun dia nggak sakit, selepas umur 40 nggak ada olahraga, umur 55 sudah KKN, kiri kanan nuntun, sudah miring-miring karena tubuhnya sudah nggak ditopang oleh otot. Jadi keliru sedikit tidur bisa patah tulangnya, patah itu sudah nggak ada pembungkusnya. Justru kalau umurnya itu 40 ke atas malah justru lebih wajib olahraga lebih waktu muda. Nyangkul kah atau apa, atau ya barbel berapa, nggak usah berat-berat 20 kilo. Ini pentingnya saya sudah tua, nggak usah nanya. Justru tua itu badan kita sudah haus. Nanti kalau nggak dirawat, ya seperti mobil tua begitu, ngadat sana ngadat sini nggak karu-karu. Gimana? Insya Allah. Nabi kita dalam riwayat Tabarani, beliau jadi Nabi kan umur 40 ke atas, kelihatan beliau pas nggak pakai baju, kelihatan perut beliau seperti ada batu-batu yang disusun. Jadi perutnya Nabi itu sikpak, masya Allah. Bener-bener kotak-kotak, masya Allah. Nggak ada lemaknya belas. Baginan mutamasikan dalam hadis apa? Berisi dan nggak ada kendornya. Padahal itu sudah 40 tahun ke atas semua sampai 55. Begitu umur 55 ada perintah jihad, maju perang, beliau umurnya 55. Sampai wafat umur 63. Di umur 65 itu sudah malah masuk medan pertempuran. Sudah 55, sudah keropos semua. Bukan waktunya maju, soft depan. Rabi. Karena jadi ustaz itu perasaannya ilmuwan pertama itu ya para ambiya. Kita ini kan hanya jiplak tok. Mestinya itu semangat. Ibu-ibu juga itu penting sekali. Jadi orang itu diusahakan setiap hari itu minimal naik turun lututnya itu 50 kali. Itu kalau dihitung kurang lebihnya kalau kita sholat 5 waktu baru 17 kali. Kemudian ditambah sholat rawatib itu anggap saja 10 rakaat ya, berarti 27. Kemudian ditambah sholat tahajud 11 rakaat berarti 38. Kemudian sholat duha 4 rakaat berarti 42. Masih kurang lagi tambah sholat tasbih 4 rakaat 46. Kemudian tambah apa lagi ya? Awabin 6 rakaat. Nah, itu minimal sholat sunnahnya begitu itu. Kalau itu nggak istiqomah olahraga. Jadi minimal supaya lutut kita ini masih bisa dipakai, masih bisa pakai WC jongkok. Jangan baru umur 40 WC-nya sudah nggak bisa pakai WC duduk. Itu masya Allah, speedy. Ini untuk ibu-ibu penting itu masya Allah karena bebannya lebih berat. Nah, bawa anak, bawa suami juga. Penting istrinya dirawatnya anaknya orang ya. Ini anaknya orang telah kita terima qabil tu nikah dirawat dan dari kecil dirawat orang tuanya jangan sampai selepas kita rawat kita telantarkan. Melantarkan kucing aja bisa dimurkai Allah loh ya. Lagi melantarkan istri orang beriman apalagi ustazah. Latihan makanan murah meriah sehat dikurangi rasa-rasanya tadi. Kemudian anak-anak kita juga kita latih. Makan nasi itu perlu itu untuk pembakaran, tapi kalau bisa anak-anak kita tuh dilatih makan nasinya itu mulai awal memang disedikit, biar gak jadi ahli nasi. Sedengah. Karbohidrat memang sengaja dibiasakan untuk tidak banyak. Dibiasakan suka sayur, dibiasakan suka buah, suka air putih, dilatih. Jangan suka manis-manis. Nanti kalau di pondok sudah terbiasa begitu, jadi sehat.
Kemarin ada sebagian Quran saya sakit, bingung, kok tiba-tiba nggak bisa jalan, ada apa? Ternyata alergi apa itu? Gula putih. Ini gula putih itu sebagian tubuh itu kena 1 sendok teh aja nggak bisa jalan. Bahayanya gula putih. Dan alergi nasi, kena nasi nggak boleh. Masya Allah. Maka kadang-kadang kita ini lemas, bingung ya. Coba tinggalkan nasi putih dulu dan gula putih. Kok ternyata jadi enak? Oh ternyata saya ini nggak cocok dengan nasi putih dan gula putih. Nah makanannya apa? Banyak tempe, banyak kentang, banyak tahu, banyak yang dikukus, jangan digoreng. Zaman Nabi itu sepertinya gorengan belum ada. Yang ada minyak zaitun itu bukan untuk goreng, tapi dimakan mentah untuk campuran. Ya saya lah. Gorengan termasuk bid'ah ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya ada kaidah yang paling mudah. Dia itu kan terlalu berat tadi mungkin. Kaidah paling mudah. Orang itu kurang sehat secara umum karena makannya itu di atas porsinya. Kalau makannya hanya beberapa sesuai keperluan, insya Allah sudah. Walaupun kadang-kadang agak keliru, masih ditoleransi lah oleh badannya. Tapi kalau sudah keliru terus berpiring-piring, insya Allah ya. Terus diusahakan ada puasa-puasa sunnah. Sumu tasihu, sehat. Kemudian puasa kalian yang kasihan. Di samping itu terapi untuk membersihkan hati. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, yudhibu waharasatri, menghilangkan penyakit hati. Dan ini di Sahabat kan banyak penyakit hati. Namanya ngelola lembaga, yang dari lembaga itu muncul semua kebaikan, tentu setan nggak suka. Insya Allah